Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik yang sudah memberikan kesehatan bagi kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Amsal pasal 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada era tahun 80-an ada satu lagu yang dipopulerkan oleh Bob Tutupoli tentang lidah begini. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Karena tak bertulang, maka lidah sangat lentur. Bisa bergerak ke atas dan ke bawah, bisa ke samping kanan dan ke samping kiri, dan juga bisa diputar-putar. Dan lidah tidak hanya berfungsi sebagai indera pengecap saja, tetapi juga pembentuk kata-kata. Itu sebabnya lidah meskipun kecil, tetapi fungsinya tidak boleh diremehkan. Yakobus dalam suratnya di Yakobus 3 juga membahas secara khusus tentang fungsi lidah. Karena ini sangat penting. Yakobus mengatakan bahwa lidah walaupun bagian anggota tubuh yang paling kecil, tetapi bisa mempunyai dampak yang sangat besar dan sangat serius. Yakobus mengumpamakan lidah seperti api yang sangat kecil, tetapi bisa membakar hutan yang sangat luas. Walaupun sebagai anggota tubuh yang paling kecil, tetapi lidah dapat menimbulkan konflik yang sangat besar dan bahkan bisa meluas. Dan fungsi dari lidah juga bisa sekaligus dua. Dapat memuji Allah, namun di pihak lain dapat mengutuki sesamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya lidah tidak dapat disalahkan tentang apapun kata-kata yang diucapkannya. Yang salah bukan lidahnya, tetapi orang yang menggunakannya. Salomo dalam Amsalnya mengatakan bahwa semua orang memakai lidahnya. Namun ada perbedaan antara orang yang bijak dan orang yang bebal ketika menggunakan lidahnya. Dua-duanya akan mengeluarkan kata-kata yang sangat berbeda. Orang bijak akan mengungkapkan kata-kata yang mengandung kebenaran. Dan sebaliknya orang yang bebal akan mengucapkan kata-kata yang merusak. Orang yang bebal akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, jika orang menggunakan lidahnya dengan bijak, maka kebenaran akan keluar dari lidahnya. Inilah yang diingatkan oleh Salomo dalam ayat renungan hari ini. Supaya para pengikut Tuhan tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata dari lidahnya. Supaya masing-masing orang menggunakan lidahnya dan bibirnya dengan baik. Yaitu mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebenaran. Dikatakan di sini, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Maksudnya, setiap perkataan yang benar yang keluar dari mulut seseorang akan dipegang oleh orang lain karena terpercaya. Tetapi sebaliknya, lidah dusta hanya untuk sekejap mata saja. Maksudnya, dusta tidak akan memiliki kuasa.
Orang pendusta pada akhirnya akan ditinggalkan. Sebab perkataannya tidak dipercayai oleh siapapun. Lidah dusta hanya sekejap mata, maksudnya orang tidak mau lagi berhubungan dengannya. Ia akan ditinggalkan dan tidak akan dipercayai. Jadi jika ingin menjadi orang yang dipercayai, maka milikilah bibir dan lidah yang jujur. Ingatlah bahwa apapun yang kita katakan tidak terlepas dari pengawasan dari Tuhan. Tuhan tetap mengawasi lidah yang bijak maupun terhadap lidah yang curang. Tuhan terus-menerus mengawasi dimanapun kita berada. Tuhan terus-menerus mengawasi apapun yang sedang kita percakapkan. Dan sebagai tambahan, meskipun lidah kita tidak bertulang, tetapi Salomo mengingatkan kita untuk menggunakannya. Dalam Amsal pasal 15 ayat 4, Salomo mengingatkan bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Artinya, apa yang kita katakan kepada orang lain akan lebih baik jika diucapkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Entah kita berbicara atau kita sedang menjawab pertanyaan, tetaplah berkata-kata dengan baik. Berkata-kata yang baik maksudnya tetap memiliki tata krama, tetap memiliki aturan, tetap memiliki sopan santun. Tahu dengan siapa kita berbicara. Apakah sedang berbicara dengan anak kecil? Atau apakah sedang berbicara dengan orang dewasa? Atau apakah kita sedang berbicara dengan orang tua? Kalau kita memiliki tata krama, ketika berhubungan dengan orang lain, pastilah kita akan menjadi berkat. Karena tidak melukai hati orang lain. Melainkan sebaliknya, kita dapat memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan memotivasi bagi sesama kita. Mari kita memberi diri untuk selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebab jika kita dikendalikan oleh Roh Kudus, lidah kita bisa diubah menjadi bermanfaat, menjadi berkat bagi semua orang. Memberi diri untuk selalu dikendalikan oleh Roh Kudus akan membuat lidah kita suka berbicara tentang keadilan Allah. Membuat lidah kita suka berbicara tentang hukum Tuhan. Jika kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kita akan berbicara tentang kebenaran. Dalam Amsal pasal 12 ayat 8 dikatakan, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita menggunakan lidah kita untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang yang mendengarkan kita berbicara. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, ajarlah kami menggunakan lidah kami untuk memuliakan Engkau dengan selalu berkata baik terhadap siapapun. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain melalui lidah kami. Kuatkan kami jika kami lemah dan topang kami supaya tidak terjatuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom semua anggota jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.